Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Purnamasari, NIM 2265111025. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja motherboard. Sebelumnya saya akan membahas pengertian motherboard. Motherboard merupakan tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC, seperti unit pemrosesan sentral atau CPU dan memori. Selain itu, motherboard juga menyediakan konektor perangkat tambahan seperti mesin pencetak, pemindai atau mikrofon, sehingga komputer dapat bekerja dengan semestinya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi motherboard. Tujuan utama dari motherboard adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi satu sama lain. Fungsi-fungsi motherboard yaitu mentransfer data ke semua komponen komputer, menyediakan tata letak terbaik untuk semua komponen yang ada di komputer, menghubungkan komponen seperti CPU, RAM, dan video card melalui hub komponen, menyebarkan daya untuk bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagian, menghubungkan berbagai komponen interface, komputer langsung atau tidak langsung, mengirimkan traffic data untuk semua bagian komputer sesuai kebutuhan per bagian, menjadi pusat komunikasi ke seluruh komponen secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu komponen-komponen motherboard. Yang pertama yaitu soket prosesor atau CPU soket. Soket prosesor adalah tempat untuk memasangkan prosesor. Secara fisik, area soket prosesor ini dikelilingi dengan 4 lubang yang digunakan sebagai penyangga heatsink fan, mengingat prosesor membutuhkan penghantar panas agar dapat bekerja. Selanjutnya yaitu slot memori. Slot memori merupakan tempat di mana RAM komputer dimasukkan ke dalam komputer. Panjang slot memori pada komputer dalam motherboard komputer disesuaikan dengan panjang memori RAM. Selanjutnya yaitu slot IDE dan slot SATA. Antara slot IDE dan slot SATA memiliki bentuk yang berbeda, namun tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan sebagai penghubung antara hard disk atau CD-ROM ke motherboard. Selanjutnya yaitu slot EGP dan PCI Express X16. Slot EGP dan PCI Express X16 memiliki fungsi yang sama, yaitu digunakan sebagai tempat untuk memasangkan VGA card atau graphic card. Namun, slot EGP dan PCI Express X16 memiliki perbedaan jenis. Selanjutnya yaitu slot PCI dan PCI Express X1. Slot PCI dan PCI Express X1 saluran 32 dan 64 bit standar local bus yang mengikat bus ekspansi yang digunakan untuk memasang beberapa macam jenis peripheral tambahan. Selanjutnya yaitu chipset BIOS. BIOS singkatan dari Basic Input Output System merupakan sebuah chip yang digunakan untuk sebagai pengontrol perangkat keras yang terpasang pada komputer. Selanjutnya baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah baterai kecil pada komponen dalam motherboard komputer yang digunakan untuk memberi daya pada BIOS dan menyimpan semua pengaturan pada BIOS. Selanjutnya power connector. Power connector pada komponen dalam motherboard komputer memiliki peran sebagai penghubung antara power supply dengan motherboard untuk mendapatkan daya listrik. Selanjutnya storage drive connector. Storage drive connector fungsinya untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data seperti hard disk drive, optical drive, SSD, dan perangkat storage eksternal. Selanjutnya I/O ports biasanya digunakan pada luar casing, di mana I/O ports adalah tempat kumpulan port sebagai input dan output data komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat input dan output terpasang pada motherboard dan berada di belakang CPU. Dan yang terakhir yaitu pin kabel front panel. Pin kabel front panel digunakan sebagai tempat untuk memasang tombol power, tombol restart, LED power, dan LED hard disk. Adapun jenis-jenis motherboard. Yang pertama, motherboard AT-Baby or AT. Motherboard jenis ini merupakan tipe komputer utama yang masih menggunakan dengan format 386 dan 486. Kemudian format ini dirubah menjadi tipe ATX, yaitu dengan tujuan untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Selanjutnya motherboard ATX. Motherboard jenis ini bisa dirubah menjadi motherboard AT-Baby. Jika ingin mudah dalam pemakaiannya, kalian juga dapat memasukkan perangkat peripheral yaitu seperti konektor IDE dan yang terpasang di samping disk. Motherboard BTX.
Agar kompatibel jadi motherboard jenis ini dibuat dengan produk Intel sehingga untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, pengendalian panas, serta akustik. Dan yang terakhir, motherboard ITX. Jenis motherboard ini adalah tipe MOBO yang sudah menggunakan teknologi informasi extended yang dimana itu sangat kompatibel dan menggunakan format VIA sehingga cocok untuk PC. Dan yang terakhir yaitu cara kerja motherboard. Motherboard ini dapat diibaratkan sebagai sistem saraf dalam tubuh kita yang memiliki kemampuan untuk mengangkut dalam berbagai jenis data. Motherboard juga menghubungkan dari sejumlah perangkat, namun fungsi utama dari motherboard hanya untuk menghubungkan CPU atau prosesor dengan bagian yang lainnya di komputer. Dalam motherboard, untuk menghubungkan berbagai dari jenis prosesor itu ada 2 jembatan utama, yaitu jembatan utara dan jembatan selatan. Jembatan utara merupakan bagian motherboard yang posisinya ada di bagian atas, seperti bus memori, FSB atau frontside bus, dan terakhir adalah AGP bus. Dari bus memori tersebut, semuanya dihubungkan pada sebuah memori di dalam motherboard. Pada bus sisi depan akan dihubungkan dengan prosesor, sedangkan pada AGP bus akan dihubungkan dengan graphic card atau kartu grafis. Jembatan selatan, yaitu jembatan yang kedua adalah jembatan ini komponen yang dihubungkan meliputi bus ATA dan bus PCI. Pada bagian bus ATA dan nantinya akan dihubungkan ke bagian disk drive. Di dalam disk drive ini akan dihubungkan lagi dengan motherboard serta driver lainnya seperti CD drive serta hard disk. Sedangkan pada bus PCI berfungsi untuk menghubungkan dengan berbagai perangkat PCI pada bagian motherboard saja. Contohnya seperti tombol power atau tombol restart. Sekian dari saya, terima kasih.